Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Susi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika bab pesawat sederhana. Oke, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pesawat itu kan memudahkan kita dari Pulau Jawa pergi ke Pulau Sumatera, terus dari Sumatera pergi ke Kalimantan, itu memudahkan. Nah, jadi dengan adanya pesawat kita lebih mudah gitu ya. Makanya istilahnya di sini pesawat sederhana. Nah, jadi ada alat yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, menguntungkan kita dalam kehidupan sehari-hari, membantu aktivitas kita dalam sehari-hari. Kita kasih nama pesawat dan itu bentuknya sederhana, tidak sekompleks pesawat. Maka dari itu dikatakan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu saya kategorikan ada 3 pembagiannya, ada 3 jenisnya. Yang pertama dikenal dengan istilah pengungkit atau tuas, ya, pengungkit atau tuas. Yang kedua bidang miring. Kemudian yang ketiga itu tentang katrol. Jadi ada 3 jenis pesawat sederhana yang biasanya dibahas untuk tingkat SMP, pengungkit, tuas, istilah lain tuas, kemudian bidang miring, dan katrol. Untuk pengungkit sendiri ada 3. Pengungkit tipe pertama, kemudian pengungkit tipe kedua, kemudian pengungkit tipe ketiga. Video kali ini kita hanya membahas tentang pesawat sederhana tipe pengungkit, terutama pengungkit yang tipe pertama. Oke, jadi jenisnya pengungkit tipe pertama. Ini saya hapus. Kita masuk ke pengungkit. Pengungkit atau tuas. Biasanya saya lebih sering menggunakan istilah tuas. Jadi video ini dibilang tuas ya. Tuas tipe pertama. Tuas tipe pertama biasanya saya suka bikin semacam jembatan, apa sih istilah keledai gitu ya. Jadi agar mempermudah saya dalam proses menghafal. Tipe pertama itu saya istilahkan batik. Nah, batik berarti urutannya untuk jenis tuas tipe pertama itu batik, beban dulu, kemudian tumpuan, lalu kuasa. Makanya beban, tumpuan, dan kuasa. Jadi kalau misalnya ada sebuah alat yang didesainnya beban, tumpuan, dan kuasa, makanya itu yang dikatakan
pengungkit atau tuas tipe pertama. Jadi contohnya Bu, contohnya jungkat, jungkit ya. Oke. Atau yang alat main yang itu yang suka ada di TK gitu ya. Nah, dulu waktu zaman kecil suka main jungkat, jungkit. Kita tengok di sini. Nah, di sini ada tumpuannya. Di sini ada tumpuan. Nah, di sini ada orangnya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan bebannya. Kemudian ada orang lagi yang angkat si beban tersebut gitu ya. Nah, ini juga kuasanya. Nah, untuk beban itu simbolnya adalah W. Untuk beban simbolnya W, dan untuk kuasa simbolnya F. Kemudian tumpuan tidak ada simbolnya, kita simbolkan aja T kecil gitu ya, tumpuan. Nah, jarak antara beban dengan tumpuan ini kita kasih nama lengan beban atau LB, lengan beban. Sedangkan jarak antara kuasa dengan tumpuan itu kita kasih nama istilahnya LK, lengan kuasa. Nah, seperti itu. Jadi dari beban dengan tumpuan itu kita kasih nama lengan beban. Sedangkan dari tumpuan ke kuasa ini kita kasih nama lengan kuasa, LK. Nah, beban itu W, sedangkan kuasa itu adalah F. Contoh lain untuk tuas tipe pertama, yuk apa? Oke, gunting. Nah, kita tengok gunting. Nah, di sini ada beban yang akan diguntingnya. Berarti W. Yang di sini ada tumpuannya. Kemudian yang di sini ada kuasanya untuk mengguntingnya. Berarti bisa gunting. Yuk, coba pikirkan lagi. Oke, kalau misalnya sudah dipikirkan, ditulis ya, atau kita tengok buku-buku yang lain, kira-kiranya apa yang menjadi pengungkit tipe pertama. Oke, ini bisa saya hapus, ya, bisa saya hapus. Oke, nah. Tadi kita ketahui bahwa yang namanya pesawat adalah alat untuk membantu kita untuk melakukan sesuatu aktivitas. Atau dengan kata lain, pesawat itu memudahkan kita gitu ya. Jadi kitanya yang untung. Nah, yang suka ditanyakan, seberapa untung sih kita kalau pakai alat itu? Seberapa untungkah kita kalau kita pakai gunting? Yuk kita tengok. Sebenarnya istilah tadi seberapa untung kita menggunakannya itu dikenal dengan KM atau keuntungan mekanik. Nah, kalau keuntungan mekanik berarti saya untung dengan pakai gunting, saya bisa menggunting kertas yang berlim-lim, berlembar-lembar saya gunting gitu ya. Berarti kalau dibilang keuntungan mekanik itu adalah berapa beratnya, berapa sih si beban yang bisa saya gunting, yang bisa saya
saya angkat dengan alat saya itu, nah berarti keuntungan mekanik itu sama dengan W per F. Ya, W per F. W itu adalah beban, sedangkan itu F itu kuasa. Nah, beban itu memiliki satuannya Newton. Ya, di sini satuannya Newton. Sedangkan kuasa satuannya juga Newton. Satuannya Newton. Sehingga kalau keuntungan mekaniknya, berapa keuntungan kalau saya ngegunting 500 kertas, 500 lembar kertas, berarti 2 kali keuntungannya kalau pakai alat gunting ini ketimbang pakai cutter gitu kan ya. Berarti itu jadi cuma hanya berupa konstanta 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya keuntungannya seperti itu. Nah, kalau misalnya dikatakan ingin seimbang, nih ada jadi nih, kalau ingin pengungkit ini tipe 1 ini seimbang, maka rumusnya itu W dikalikan dengan beban sama dengan F dikalikan dengan kuasa. Nah ini, jadi si W dikalikan dengan beban, F dikalikan dengan kuasa, seperti itu. Ingat ya bahwa dengan beban itu ya dari beban ketumpuan, kemudian juga kalau dengan kuasa itu dari kuasa ketumpuan, kayak gitu. Nah sekarang kita tengok kalau misalnya keuntungan mekanik itu W per F, berarti W per F itu bisa jadi LK per LB, ya kan? Karena kalau dikali silang W kali LB, F dikalikan LK, kayak gitu. Sama dengan W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, kalau misalnya dalam soal tidak diketahui W dengan F-nya, hanya diketahui LK dengan LB-nya, berarti di sini LK per LB dengan kuasa per dengan beban, kayak gitu. Oke, saya ulangi kembali bahwa pengungkit tipe pertama itu beban, kemudian tumpuan, lalu kuasa. Jarak antara beban dengan tumpuan kita istilahkan dengan beban, sedangkan jarak kuasa dengan tumpuan itu dengan kuasa. Contohnya adalah jungkat-jungkit, gitu ya. Mari Ibu kasih satu soal untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengungkit tipe pertama. Misalkan ada soal seperti ini ya. Misal, oke, ada sebuah jungkat-jungkit yang membawa 2 orang anak, di mana anak pertama beratnya 30 Newton, sedangkan anak kedua beratnya 40 Newton. Berapakah keuntungan mekanik dari jungkat-jungkit tersebut? Begini ya, anak pertama beratnya 30 Newton, sedangkan ini aja ya kuasanya kali ya. Kuasanya untuk ngangkat anak yang pertama itu 40 Newton. Nah, berarti keuntungan mekaniknya beratnya kan 30 Newton, anak yang pertama itu 30 Newton,
30 Newton itu diangkut oleh 40 Newton. Berarti si alat keuntungan mekaniknya itu 3/4 kali. Oke, sekian dulu pembelajaran pengungkit tipe pertama. Nanti Ibu akan berikan pembahasan soal digabung dengan berbagai pengungkit lainnya. Tetap belajar yang semangat.